selamat pagi. Selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales untuk mengikuti perayaan Ekaristi Minggu Biasa ke-24. Tahun liturgi C dengan tema Bersukacitalah bersama-sama aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan. Misa akan dipimpin oleh Romo Edi Prastyo. Ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan. 1. Dimohon umat yang datang lebih awal untuk mengisi bangku bagian depan terlebih dahulu atau gereja sayap, sehingga umat yang datang belakangan dapat duduk di bangku bagian belakang. 2. Umat yang datang terlambat bisa masuk di gereja sayap melalui tangga samping balai paroki. 3. Mulai misa hari ini, kantong kolekte dan kantong persembahan akan diedarkan secara bersamaan. Kantong kuning untuk kolekte pertama dan kantong merah untuk persembahan. Sekarang marilah kita persiapkan hati untuk menyambut kehadiran Tuhan dengan menyanyikan lagu pembuka dari Madah Bakti. Umat dimohon untuk berdiri. Intensi perayaan Ekaristi kita pada pagi hari ini. Permohonan dari Leonardus Arianto dan keluarga. Mohon berkah dan kasih Tuhan untuk Ibu Teresia Suyanti yang saat ini sedang dirawat di ICU. Semoga Allah memberikan berkat, pendampingan, kekuatan, ketabahan, dan juga rahmat pemulihan berkat jamahan kuasa ilahinya. Berikutnya ucapan syukur dari Legio Maria Presidium Ratu Rosario Paroki San Frades yang mengucap syukur atas ulang tahun ke-101 Legio Mariae sedunia. Semoga para legioner semakin mencintai Allah melalui Bunda Maria. Yang ketiga, ungkapan syukur dari suami, anak-anak, menantu, dan cucu dari Ibu Vera Sofian yang telah melewati masa operasi dan operasi berjalan dengan lancar berkat kasih karunia Allah, pertolongan Tuhan Yesus, dan penyertaan Bunda Maria. Semoga proses penyembuhan dapat berjalan dengan lancar dan baik sehingga dapat pulih seperti sedia kala.
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para suster dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Shalom. Pada hari ini kita sungguh bersyukur dan bersukacita, berbahagia. Sebagaimana lagu pembuka kita tadi dengarkan, bahwa kita bahagia karena kita ada di dalam rumah Bapa. Syukur pula Bapa, cintanya sungguh menyejukkan. Inilah Allah yang kita imani, Allah yang luar biasa cintanya kepada kita manusia, para pendosa ini. Dan betapa Tuhan tidak pernah membiarkan kita hilang. Hari ini kita juga bersyukur bersama pasangan-pasangan yang merayakan hari ulang tahun perkawinannya. Pada perayaan ini tentu saja yang paling utama adalah merayakan kesetiaan Tuhan yang mendampingi keluarga ini, dan juga kesetiaan serta cinta Tuhan ini membantu pasangan-pasangan juga untuk belajar setia dan saling mengasihi sebagaimana Allah setia kepada umatnya. Maka di awal perayaan Ekaristi ini mari kita hening sejenak, kita sesali segala dosa dan kelemahan kita, dan dengan rendah hati kita mohon pengampunan dan belas kasih dari Allah. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Mari kita memuliakan Allah kita. Menyembah dirikan Allah Bapa, kami memuji dirikan Allah Putra.
bersyukur padamu, ya Allah Roh Kudus, ya Tuhan Raja Surgawi, Pencipta langit dan bumi. Namamu agung abadi, dimuliakan sepanjang hari. Kami menyembah Dikau, kami memuji Dikau, Allah Putra. Kami bersyukur padamu, ya Allah Roh Kudus, ya kami Yesus Kristus. Dikaulah Tuhan kurban salibmu yang kudus, memandu gereja yang kudus. Kami menyembah Dikau, kami memuji kami bersyukur padamu, ya Allah Roh Kudus. Ya Roh Kudus sayang kami, Dikau penghibur sejati, semangat kami amati, selalu Kau nyalakan lagi. Kami menyembah Dikau, Allah Bapa. Kami memuji Dikau, Allah Putra. Kami bersyukur padamu, ya Allah Roh Kudus. Marilah berdoa. Ya Allah, melalui Putramu Engkau selalu mencari kami yang seringkali tersesat dan hilang. Perkenankanlah kami untuk saling mencari siapapun yang hilang di antara kami, sehingga persahabatan kami dengan Dikau dapat dipulihkan. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari kitab Keluaran. Di Gunung Sinai Allah berfirman kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak perilakunya. Begitu cepat mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah serta mempersembahkan kurban sambil berkata, 'Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir.' Lagi firman Tuhan kepada Musa,
telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi Engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, "Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimiliki untuk selama-lamanya. Dan menyesalah Tuhan atas malapetaka yang dirancangkannya untuk umatnya." Demikianlah sabda Tuhan. Akan bangkit dan kembali pada Bapa-Ku. Aku akan bangkit dan kembali pada Bapa-Ku. Aku akan bangkit dan kembali pada Bapa-Ku. Aku akan bangkit dan kembali pada Bapa-Ku. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, menurut besarnya rahmat-Mu, hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Aku akan bangkit dan kembali pada Bapa-Ku. Aku akan bangkit dan kembali pada Bapa-Ku. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku ya Allah, dan baruilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Aku akan bangkit dan kembali pada Bapa-Ku. Aku akan bangkit dan kembali pada Bapa-Ku. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku mewartakan puji-pujian kepadamu. Persembahanku kepadamu ialah jiwa yang hancur, hati
hati yang remuk redam, tidak akan kau pandang hina ya Allah. Aku akan bangkit dan kembali pada Bapa-Mu. Aku akan bangkit dan kembali pada Bapa-Mu. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku terkasih, aku bersyukur kepada Kristus Yesus Tuhan kita yang menguatkan aku, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Padahal tadinya aku seorang penghujat dan seorang penganiaya yang ganas. Tetapi kini aku telah dikasihinya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malahan kasih karunia Tuhan kita itu telah dilimpahkan kepadaku bersama dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Sabda ini benar dan patut diterima sepenuhnya, yaitu bahwa Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Dari antara mereka, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku sebagai orang yang paling berdosa ini, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan memperoleh hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak tampak, yang esa. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Lalu bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka.
Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, lalu kehilangan seekor, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai dia menemukannya? Kalau telah menemukannya, ia lalu meletakkan domba itu di atas bahunya dengan gembira, dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama aku, sebab aku telah menemukan dombaku yang hilang itu." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, lalu kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai dia menemukannya? Kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata, "Bersukacitalah bersama aku, sebab aku telah menemukan dirhamku yang hilang itu." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku terkasih, mungkin di sekitar kita masih ada orang-orang yang punya pemikiran bahwa kalau ada bencana alam itu adalah murka Allah. Kalau ada gempa bumi, orang ada yang berpendapat bahwa ini pasti karena hukuman dari Allah, karena dosa-dosa kita begini-begini begitu, karena ada orang begini begitu. Jadi Allah digambarkan Allah yang mudah marah, Allah yang mudah menghukum, sehingga Allah seolah-olah menjadi seperti yang selalu meneror kehidupan kita. Bukan Allah yang menyenangkan, Allah yang penuh kasih. Dan di dalam bacaan hari ini, kita bisa menemukan kekasan dan keistimewaan Allah yang kita imani. Bukan Allah yang pertama-tama menghukum. Bukan pertama-tama Allah yang seolah-olah meneror manusia sehingga membuat manusia itu takut menjalani kehidupan. Tetapi Allah yang menunjukkan belas kasih-Nya. Tadi di dalam bacaan Injil, saya sangat suka bacaan pada hari ini karena begitu indah menurut saya. Menggambarkan bagaimana wajah Allah yang ingin ditampilkan oleh Yesus Kristus sebagaimana yang kita imani. Kalau tadi kita mendengar bagaimana orang-orang Farisi, ahli Taurat, ahli kitab yang menguasai seluruh hukum-hukum dan istiadat Yahudi, agama Yahudi, mereka tidak menyukai Yesus karena Yesus makan dengan orang-orang yang berdosa. Mereka begitu murka terhadap Yesus dan mengatakan, "Mengapa engkau mau makan bersama-sama dengan mereka?" Saudara-saudariku terkasih,
Yesus ingin menunjukkan bahwa bagaimana wajah Allah yang ingin Yesus tampilkan di dalam kehidupan ini. Kalau kita perhatikan makna orang berdosa yang dikatakan oleh ahli Taurat, orang-orang Farisi, bukan karena orang tidak berdosa, karena orang melakukan dosa. Karena mereka sadar juga sebagai orang-orang Farisi ahli Taurat, mereka juga berdosa. Tetapi makna berdosa di dalam Injil perikopah hari ini adalah mereka tidak taat pada hukum Taurat dan hukum adat istiadat di dalam kehidupan bangsa Yahudi waktu itu. Kalau hukum tertulis itu adalah hukum Taurat, dan hukum lisan yang tidak tertulis yang berupa adat istiadat itu dalam masyarakat Yahudi waktu itu adalah Talmud. Jadi seluruh kehidupan bangsa Yahudi diatur berdasarkan hukum Taurat dan hukum Talmud itu. Tetapi Yesus justru menampilkan sesuatu yang berbeda. Mengapa orang-orang berdosa justru senang dekat dengan Yesus? Bukan berarti Yesus membenarkan perbuatan orang-orang berdosa ini. Tetapi Yesus justru ingin menampilkan, mewartakan Allah yang peduli pada orang-orang yang justru dinilai berdosa oleh lingkungan. Orang-orang berdosa pemungut cukai di dalam kitab suci ini, kalau kita melihat, mereka adalah orang-orang yang dianggap bekerja sama dengan pemerintahan Romawi. Tetapi orang-orang Farisi ini belum sungguh menyadari bahwa kehadiran Yesus itu berbeda. Di dalam bangsa Yahudi, kalau orang makan dengan orang berdosa, maka orang itu akan tercemar oleh kenajisan, karena dosa itu selalu berkaitan dengan najis. Tetapi sesungguhnya Yesus ingin membalikkan itu semua. Bukan dosa dan kesalahan itu yang mencemari Yesus, tetapi justru karena kesucian dan kekudusan Yesus itu yang memulihkan orang-orang berdosa. Wajah Yesus menyiratkan belas kasih dan kerahiman Allah. Dan jawaban Yesus kemudian semakin diperjelas dengan perumpamaan yang bagi saya sungguh luar biasa. Sebenarnya ada 3 perumpamaan, tetapi boleh dipilih 2 perumpamaan. Dan saya hari ini ingin mengajak Anda semua concern pada 2 perumpamaan yang dibacakan tadi oleh Romo Yosef. Pada bagian pertama, Yesus mengumpamakan seorang gembala yang pergi mencari domba yang hilang dengan meninggalkan 99 dan mencari 1. Maka ini sesuatu yang menarik. Di dalam logika kita, apakah ada orang yang meninggalkan 99 hanya demi 1? Yang kemungkinan bisa kehilangan 99 hanya demi 1. Tetapi belas kasih Allah bukan seperti itu. Justru Yesus mau mengatakan kehilangan 1 pun sangat berharga. Bukan berarti ketika Yesus concern mencintai 1 orang berdosa, Yesus melupakan 99 orang benar. Tapi justru karena Yesus yakin orang-orang benar ini mampu menentukan hidupnya dan mendapat perlindungan dari Allah, Yesus mencari yang hilang. Kata sesat tadi dikatakan bagaimana Yesus mencari domba yang pergi yang sesat. Kalau di dalam bahasa Yunani, kata sesat itu adalah apolelas yang mengandung makna sengaja. Jadi domba itu sengaja menyesatkan diri karena merasa mampu, merasa bisa melakukan sendiri, merasa bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Itulah kita.
Kita orang-orang berdosa itu kadang berpikir demikian. Kita merasa mampu mengandalkan hidup kita. Kita mencari jalan kita sendiri, jauh dari jalan Allah, jauh dari firman Allah yang menjadi pedoman hidup kita. Kita merasa sebagai orang yang benar, mampu menemukan sesuatu demi hidup kita sendiri. Orang-orang yang tersesat seringkali karena merasa dirinya paling benar, paling mampu, dan tidak membutuhkan Allah di dalam kehidupannya. Tetapi apa yang dilakukan Yesus ketika menemukannya oleh seorang gembala? Tidak mengatakan apa-apa, tetapi diletakkan di bahunya. Yesus ingin menekankan bahwa pada umumnya kalau para gembala itu kalau ada yang tersesat, ketemu, terus dipukuli, biar kapok. Tetapi di dalam Injil hari ini tidak dikatakan demikian. Justru diletakkan di bahu Yesus dan dibawanya kembali justru mengadakan pesta. Saudara-saudariku terkasih, seringkali di dalam kehidupan kita, kita memperlakukan orang yang kita anggap berdosa, orang sesat itu dengan menghukum, dengan menceritakan kelemahannya, menceritakan kesalahannya secara detail, dan sebagainya. Justru itu melukai orang yang berdosa. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus diambil, dibawa. Bagaimana kerahiman Allah tidak memperhitungkan kembali kesalahan-kesalahan kita, tetapi justru dibawanya kembali untuk mengalami rahmat. Kita juga tidak menemukan sesudah itu apakah domba itu manut, nurut, atau suatu saat pergi lagi. Itu tidak penting bagi Allah. Tetapi yang penting adalah Allah sudah mencintai kita, mengasihi kita, dan kemudian pilihan kita. Apakah aku tetap ingin tinggal bersama Allah yang begitu mencintaiku, atau kemudian aku tidak peduli dan pergi lagi, pergi lagi, pergi lagi. Saudara-saudariku terkasih, perumpamaan ini ingin mengundang kita betapa Allah memandang kita ini unik, masing-masing kita unik, masing-masing kita ini berharga, dicintainya. Sejauh mana kita berdosa, meninggalkan Allah sendiri, Allah tidak menghukum, tetapi Allah mencintainya. Karena cinta itu mampu mengubah segala sesuatu. Begitu juga dengan perumpamaan dirham, seorang perempuan yang kehilangan dan dicarinya sampai ketemu. Perumpamaan hari ini ingin mengundang kita untuk menyadari bahwa kitalah orang berdosa itu yang seringkali pergi, seringkali mencari jalan kita sendiri, merasa diri benar, merasa paling saleh, merasa banyak hal. Tetapi Allah mengetuk hati kita, membawa kita kembali. Pertanyaannya, apakah aku kemudian juga merasakan kepedulian Allah terhadap hidupku atau tidak? Dan panggilan kita diundang untuk seperti Yesus. Apakah kita juga peduli terhadap saudara-saudari kita yang mungkin meninggalkan iman, meninggalkan kasih Allah? Apakah kemudian kita menghukum, mengadili, menjelek-jelekkan? Atau justru kita peduli dan menampakkan wajah Allah yang penuh belas kasih itu, sehingga orang merasa Allah selalu mencintainya. Maka kalau hari ini ada saudara-saudari kita, pasangan-pasangan yang ingin memperbarui janji perkawinan kita, diingatkan kembali untuk belajar dari Allah. Allah yang setia, Allah yang tidak menghukum kesalahan, Allah yang mengampuni. Karena hidup berkeluarga, cinta dalam kehidupan tentu tidak lepas dari pengampunan, tidak lepas dari memaafkan. Perkawinan yang tidak dilandasi oleh pengampunan
dan juga sikap untuk saling memaafkan, maka perkawinan itu tidak akan bertahan lama. Kasih Allah paling kentara, paling kelihatan adalah bagaimana Ia berinisiatif untuk mengampuni. Dan saya berharap pasangan-pasangan yang hari ini memperbarui menemukan itu kembali. Allah yang kita imani menjadi teladan kita untuk membangun hidup berkeluarga. Cinta bukan hanya sekedar ungkapan kosong, tetapi diwujudkan dalam kepedulian dan juga pengampunan. Saudara-saudariku terkasih, semoga sabda Tuhan hari ini membantu kita untuk menemukan jalan kembali kepada Allah, di mana Allah sendiri yang sudah berinisiatif selalu mengetuk hati kita untuk kembali dari cara hidup kita yang penuh dengan dosa, untuk kembali mengalami rahmat-rahmatnya. Dan kita juga dipanggil untuk seperti Allah, bukan pertama-tama mengadili, menghukum, tetapi menerima, mengasihi sebagaimana Allah lebih dahulu mengasihi dan menerima hidup kita yang penuh dosa ini. Dimuliakanlah Allah kini dan sepanjang masa. Saudara-saudariku terkasih, mari kita tanggapi sabda Tuhan dengan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan bara kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudariku terkasih, saya mengundang pasangan-pasangan yang merayakan hari ulang tahun perkawinannya untuk kembali menyegarkan janji perkawinan yang pernah diucapkannya. Saudara-saudari yang hendak menyegarkan janji perkawinan, saya persilakan berdiri saling berhadapan dengan pasangan dan menjabat tangan kanannya dengan lilin yang ada di tangan masing-masing. Silahkan berjabatan tangan pasangannya. Sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah saudara-saudari sungguh dengan ikhlas hati hendak menyegarkan janji perkawinan saudara-saudari? Bersediakah saudara berdua sepanjang hidup untuk saling mencintai, saling membantu, dan saling menghormati? Sekarang saya bertanya kepada para suami, maukah saudara mencintai dan menghormati istri Anda dengan setia seumur hidup, baik dalam suka maupun dalam duka? Sekarang saya bertanya kepada para istri, maukah saudari mencintai dan menghormati suami Anda dengan setia seumur hidup,
baik dalam suka maupun dalam duka. Sekarang saya mengundang saudara-saudari untuk menerima berkat dari Allah. Ya Allah, Engkau menguduskan ikatan suami istri dan mengangkat perjanjian perkawinan menjadi lambang persatuan Kristus dengan gereja. Pandanglah dengan rela para istri ini, agar rahmat cinta dan damai tinggal dalam hati mereka. Semoga mereka menjadi istri yang setia dan ibu yang baik, seperti wanita-wanita kudus yang dipuji di dalam kitab suci. Kami berdoa pula untuk para suami. Semoga mereka selalu berusaha menunaikan tanggung jawabnya, baik terhadap istri dan anak-anak maupun terhadap masyarakat. Dan kami mohon kepadamu ya Tuhan, semoga para suami istri ini tetap berpegang teguh pada iman dan perintah-perintah. Semoga mereka bersatu sebagai suami istri, terpandang karena perilaku hidup yang baik dan berjasa bagi sesama dalam lingkungan mereka. Kuatkanlah mereka dengan semangat Injil, sehingga mereka mencapai usia lanjut dan akhirnya memasuki kehidupan bahagia dalam kerajaan surga, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Semoga saudara sekalian sekeluarga dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Marilah kita berdoa bersama. Ya Bapa, bersama dengan keluarga kudus-Mu di Nazaret, kami ingin berdoa kepadamu. Jadikanlah kami seperti mereka yang setia dalam tugas hidup keluarga. Jadikanlah kami seperti mereka yang sabar dalam mengatasi cobaan-cobaan hidup berkeluarga. Jadikanlah kami seperti mereka yang tekun berharap akan keselamatan yang Kau janjikan. Jadikanlah kami seperti mereka yang tekun dalam cinta kasih kepadamu dan sesama. Bapa Yosef dan Bunda Maria, semoga kami dapat seperti-Mu yang setia, sabar, dan tekun dalam iman, harapan dan kasih dalam mendampingi Yesus. Dampingi dan doakanlah kami pula. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Selamat dan profisiat untuk pasangan-pasangan yang memperbarui, menyegarkan janji perkawinan. Semoga kasih karunia Allah dan kesetiaan Allah menjadi teladan kesetiaan keluarga-keluarga dalam melaksanakan janji-janjinya. Selanjutnya kita lanjutkan dengan doa umat. Sambil menyadari bahwa kita berdosa, marilah berpaling kepada Allah Bapa kita yang berbelas kasih, yang tidak pernah memungkiri kita. Tuhan menganugerahi kekudusan bagi gereja karena kekudusan dirinya.
Gereja juga terdiri dari kita, orang-orang yang berdosa. Allah yang berbelas kasih, bantulah gereja agar selalu bersedia mengakui dan mengoreksi kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan, agar dapat menjadi tanda rekonsiliasi di dunia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan menganugerahkan rahmat bagi mereka yang tabah dan gigih dalam memperjuangkan dan menegakkan keadilan dan solidaritas kepada mereka yang miskin dan tertindas oleh sesamanya yang haus. Allah yang berbelas kasih, bantulah mereka yang dengan tabah dan gigih memperjuangkan dan menegakkan keadilan dan mengembangkan kesetiakawanan dengan sesama tanpa pamrih, kendati harus menghadapi aneka tantangan dan kesulitan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bermacam persoalan sering menimbulkan konflik dan pertikaian di antara orang-orang, sehingga menimbulkan sakit hati dan tidak mau bicara lagi satu sama lain. Allah yang berbelas kasih, bantulah mereka yang sakit hati dan tersinggung saat mengatasi kesombongan hati mereka dan mengambil langkah pertama ke arah rekonsiliasi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita semua umat Kristiani yang ada di sini dan semua kelompok umat Kristiani dipanggil untuk menjadi pertama mewartakan kedamaian dan rekonsiliasi. Allah yang berbelas kasih, bantulah kami agar tak pernah menyatakan putus hubungan dengan siapapun juga dan bersedia memberi kesempatan dan semangat baru kepada mereka yang pernah bersalah, serta menyambut mereka kembali ke tengah-tengah kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang penuh kasih, kami juga mohon berkat, pendampingan, dan juga kekuatan-Mu untuk Ibu Teresia Suyanti yang sedang dirawat di ICU. Kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, bahkan di saat situasi-situasi yang paling sulit di dalam kehidupan kami. Maka jamahlah, kuatkanlah saudari kami ini, dan anugerahkanlah rahmat kesembuhan untuk saudari kami ini, sehingga dengan demikian saudari kami ini dipulihkan kembali seperti sedia kala. Marilah kita mohon. Juga ungkapan syukur atas keberhasilan operasi Ibu Vera Sofian. Ya Tuhan, kami syukuri segala penyertaan-Mu lewat tangan para dokter dan para medis yang membantu proses pemulihan Ibu Vera Sofian. Semoga kasih setia-Mu terus berlanjut, sehingga Ibu Vera juga dapat pulih seperti sedia kala. Marilah kita mohon. Juga kami bersyukur bersama anggota Legio Mariae Presidium Ratu Rosari Paroki San Frades yang bersyukur atas ulang tahun ke-101 Legio Mariae sedunia. Semoga keteladanan Bunda Maria membantu para anggotanya untuk hidup sederhana, setia, dan taat kepada Allah. Marilah kita mohon. Bapa yang penuh belas kasih, bila kami berdosa, Bapa yang penuh belas kasih, bila kami berdoa untuk orang-orang berdosa, kami berdoa pula untuk diri kami sendiri. Jadikanlah kami mampu mengasihi, sebab kami pun sudah Kau ampuni, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan dan
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, berkenanlah menerima roti dan anggur yang kami persembahkan kepadamu sebagai silih atas dosa-dosa kami. Kami mohon, terimalah kembali diri kami sebagai putra dan putrimu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Karena belas kasih-Nya kepada manusia yang sesat ini, Dia berkenan lahir dari perawan. Dia menderita di salib. Dia telah membebaskan kami dari kematian kekal, dan dengan bangkit dari antara orang mati, Dia telah menganugerahkan hidup abadi kepada kami. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu
dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, Bapa-Mu Tuhan, kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Bapa Paus kami Fransiskus, dan Uskup Agung kami Yohanes, Uskup Emeritus Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerah iman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Di dalam surga dimuliakanlah nama-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami rezeki pada hari ini. Ampunilah dosa kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Jangan masukkan kami dalam cobaan, tapi bebaskan kami dari yang jahat. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu.
Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Sakramen Maha Kudus, aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwa.
Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, kami bersyukur atas sakramen cinta kasih-Mu ini. Semoga kami beroleh kekuatan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan kami, sehingga dapat mengikuti jejak putra-Mu menuju tempat kediaman-Mu yang kekal. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Berikut ini kami sampaikan beberapa pengumuman. 1. Berita perkawinan. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Abraham Tumapel, putra dari Leonardus Nyoman Usada dan Lucia Ngatiem, dengan Gabriela Putri Desi Natalia Aritonang, putri dari Tongam Aritonang dan Sundari Sinaga. Keduanya adalah warga lingkungan Petrus 1. Rencana perkawinan tanggal 18 September di Gereja San Frades. Pasangan Yohanes Febrianto Wijaya, putra dari Yosef Prastanto Wijaya dan Katarina Maria Happy, warga lingkungan Agustinus, dengan Cecilia Novianti, putri dari Purwono Wijaya dan Maria Ayu, lingkungan Gregorius, Paroki Santo Pius X Gisting. Rencana perkawinan tanggal 25 September di Gereja San Frades. Barang siapa mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan tersebut, wajib melapor kepada pastor paroki. 2. Para remaja Katolik rentang usia sekolah kelas 6 sampai dengan kelas 12 diundang untuk terlibat dalam kegiatan Bible Camp yang diselenggarakan pada tanggal 18 September mulai pukul 10 pagi di Aula SD Sabrus 3. Kegiatan diisi dengan acara dinamika kelompok, kuis, juga outbound. Calon peserta diminta untuk mendaftarkan diri melalui Google Form. Pendaftaran ditutup tanggal 16 September. 3. Berikut ini adalah jadwal untuk baptisan kanak-kanak. Rekoleksi bagi orang tua dan wali baptis tanggal 25 September mulai pukul 10 pagi yang dilanjutkan dengan gladi bersih di gereja. Pelaksanaan baptisan tanggal 2 Oktober pukul 10 pagi di Kapel Santo Aloysius. Sekarang, marilah kita mempersiapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Sekedar memberikan penegasan bahwa tadi dikatakan akan ada Bible Camp untuk remaja Katolik Paroki San Frades. Kita tahu bahwa seringkali remaja masih kurang mendapat perhatian dalam rangka formasio berjenjang, formasio iman berjenjang. Ada anak-anak, ada OMK, ada ibu-ibu WK, bapak-bapak lingkungan, tapi kadang remaja kita kurang mendapat perhatian di dalam formasio iman itu. Maka kegiatan Bible Camp ini sangat baik supaya proses pembentukan iman itu tidak terputus untuk anak-anak kita. Maka mari kita dukung mereka dengan segala upaya kita, apa yang bisa kita buat di lingkungan-lingkungan. Pertama-tama untuk para orang tua, untuk mendukung dan mendorong anak-anaknya di usia remaja ini untuk terlibat dan juga ikut serta. Selain itu juga yang ingin juga terlibat untuk memenuhi kebutuhan mereka terkait hal-hal yang mendukung kegiatan ini,
dapat diberikan dengan penuh sukacita, sehingga formasio iman di paroki kita tidak pernah terputus, sehingga dapat berjalan demi masa depan gereja kita. Terima kasih untuk seluruh umat yang hari ini ikut serta di dalam perayaan Ekaristi ini, dan juga secara khusus terima kasih untuk para petugas liturgi, prodiakon, mesdinar, lektor, pemazmur, kor, dirigen, organis, tata laksana, petugas multimedia, dan semuanya dengan cara masing-masing, dengan ketulusan dan keikhlasan ikut serta dalam karya pelayanan ini. Maka mari kita mohon berkat dari Tuhan untuk perjalanan hidup kita selanjutnya, menjadi orang-orang yang setia kepada Allah, sebagaimana Allah lebih dahulu setia kepada kita. Juga profisiat untuk keluarga-keluarga, pasangan-pasangan yang merayakan hari ulang tahun perkawinannya. Semoga Allah tetap mencurahkan berkat-Nya. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, pergilah, misa sudah selesai.